Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Grace Natalia Manalu, NPM 2275556, Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Baiklah, pada pertemuan 3 akuntansi keuangan menengah, saya akan menyajikan materi mengenai laporan arus kas menurut PSAK 02. Laporan arus kas atau bisa disebut sebagai cash flow statement merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau cash inflow dan kas yang keluar dari perusahaan atau cash outflow dan perubahannya yang terdapat selama satu periode. Laporan arus kas ini mencakup kas dan setara kas yang meliputi kas di tangan, simpanan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang liquid. Dan juga laporan arus kas ini jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Manfaat laporan arus kas yaitu kemampuan perusahaan memperoleh kas, pemenuhan kewajiban bagi perusahaan, menyajikan informasi laba akuntansi dan laba tunai, dan juga pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash. Jadi, manfaat laporan arus kas ini sangat berpengaruh sekali bagi perusahaan ya. Dan juga sangat wajib dilakukan untuk pemenuhan bagi perusahaan yang menginformasikan laba akuntansi dan laba tunai yang sangat berpengaruh juga pada kegiatan investasi dan pembiayaan. Kegiatan laporan arus kas ini ada 3. Yang pertama yaitu arus kas dari kegiatan operasi, lalu arus kas dari kegiatan investasi, dan juga arus kas dari kegiatan pendanaan. Kegiatan laporan aktivitas operasi merupakan aktivitas penerimaan dan juga pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Contoh dari kas aktivitas operasi yaitu pembayaran dan juga pendapatan piutang, pembayaran gaji, pengeluaran operasional, dan lain sebagainya. Laporan arus kas dari aktivitas operasi ini terdiri dari kegiatan atau operasi utama pada sebuah perusahaan yang secara langsung berimbas pada kas. Lalu laporan arus kas dari aktivitas investasi. Laporan ini merupakan aktivitas penerimaan dan juga pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-tetap keuangan lainnya. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari kegiatan investasi ini adalah penting karena arus kas tersebut mempresentasikan atau menginformasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber dana yang diinvestasikan untuk menghasilkan penghasilan dari arus kas masa depan. Contoh dari kas dari aktivitas investasi ialah penerimaan dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Selain itu, pembayaran kas juga memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini merupakan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Aktivitas pendanaan ini merupakan aktivitas yang penting karena sangat berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas.
Contoh kas yang timbul dari aktivitas pendanaan yaitu penerimaan kas dan penerbitan saham, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain. Selanjutnya yaitu bunga dan dividen. Bunga dan dividen pada arus kas diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan atau dikelompokkan secara konsisten. Bunga meliputi beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Lalu pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Lalu dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Lalu pendanaan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Selanjutnya yaitu bentuk laporan arus kas atau metode penyajian laporan arus kas. Yang pertama yaitu metode langsung, di mana metode langsung ini arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Pada metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melakukan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pendanaan. Yang kedua yaitu metode tidak langsung, di mana arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusunan, kenaikan harta lancar dan utang lancar, serta laba atau rugi karena pelepasan investasi. Perbedaan antara kedua metode terletak pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasi. Dalam metode tidak langsung ini, net income disesuaikan dengan menghilangkan pengaruh transaksi yang masih belum direalisir dari arus kas masuk dan keluar seperti utang dan piutang. Selain itu, juga menghilangkan pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan pembiayaan yang tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi kas seperti penyusutan, amortisasi, laba rugi, dan penjualan aktiva dari operasi yang dihentikan, dan laba rugi pembatalan utang atau transaksi pembiayaan. Lalu arus kas mata uang asing. Arus kas ini timbul dari transaksi valuta asing yang dicatat dalam mata uang fungsional dengan mengalihkan jumlah valuta asing tersebut dengan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas.